Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyampaikan tentang prinsip penilaian. Dalam prinsip-prinsip penilaian tersebut, kita harus mengetahui apa itu pengertian tentang prinsip penilaian. Kalau kita tidak mengetahui tentang pengertiannya, bagaimana kita melanjutkan pembahasan yang ada di dalamnya? Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertiannya. Oke. Yang pertama, pengertian penilaian. Dalam pendidikan pastinya ada penilaian dan ada awalnya. Pengertian evaluasi pendidikan selalu dikaitkan dengan prestasi belajar siswa. Jadi kita menilai harus melihat dengan prestasi siswa terlebih dahulu. Sisanya yang lain akan mengikuti. Definisi yang pertama dikembangkan oleh Heller. Ahli ini mengatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan tercapai. Jika belum, bagaimana, yang belum, apa sebabnya. Definisi ini diperluaskan oleh dua ahli adalah bahwa proses penilaian bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, digunakan untuk membuat keputusan. Sedangkan menurut Suharsmi, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik, buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Penilaian dapat disebut sebagai proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi dengan penilaian kita mengetahui sejauh mana peserta didik tersebut belajar di sekolah. Jadi dengan penilaian kita mengetahui peserta didik ini sampai di mana batas kemampuan yang ia miliki. Apakah kita mengetahuinya atau tidak? Kita harus mengetahui. Yang pentingnya kita harus mengetahui sampai di mana peserta didik ini, yaitu mengetahuinya dengan cara penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan dan memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Jadi harus dilakukan dengan sistematis dan berkesinambungan sehingga kita mendapatkan informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Jangan asal mengambil keputusan. Jadi kita harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Pembelajaran penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran kita dapat menilai seseorang atau menilai keaktifan dia belajar. Setelah pembelajaran selesai, dilaksanakan penilaian hasil atau produk, biasanya dengan diadakan tes soal atau selainnya. Dari berbagai penelitian yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan. Bahwasanya penilaian itu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran yang disampaikan guru. Jadi kita mengetahui apa yang sejauh mana manfaat yang murid ambil dari apa yang kita sampaikan. Mungkin saja kita terlalu menyampaikan yang tidak bermanfaat sehingga murid susah memahami. Maka itu guru menyampaikan apa yang dapat dipelajari dan bermanfaat bagi murid. Fungsi penilaian. Adapun fungsinya, dalam fungsinya yang pertama, penilaian berfungsi selektif.
Yang pertama, fungsinya penilaian berfungsi kognitif, penilaian berfungsi penempatan, dan secara menyeluruh, sistematis, akuntabel, edukatif. Yang namanya penilaian, kita harus konsep-konsep penilaian, kita harus tahu sejauh mana murid tersebut belajar. Oke, mungkin sampai di sini dulu apa yang ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.